Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat diberikan kesehatan serta menghadiri acara perkuliahan via daring melalui video YouTube pada kesempatan kali ini. Tak lupa junjungan, salam serta sholawat kita panjatkan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Sulastri SAGMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah serta rekan-rekan manajemen kelas 7A yang saya cintai dan juga saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi-materi yang akan kita sampaikan pada video kali ini. Adapun beberapa anggota dari kami, yang pertama, Saudari Adia Resmi selaku pemateri. Yang kedua, Saudara Afril Yandra selaku pemateri. Yang ketiga, Saudari Ajeng Emma Rulandari selaku pemateri. Yang keempat, saya sendiri Andika Rizky Gifari selaku pemateri dan juga moderator. Yang terakhir ada Saudara Asep Saipudin selaku pemateri. Selanjutnya, akan ada pemaparan materi yang pertama oleh Saudari Ajeng Emma Rulandari. Untuk itu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Emma Rulandari, NIM 1188020012. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum perbankan syariah. Tujuan ekonomi Islam menurut M. Umar Chapra sejalan dengan tujuan pokok Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani. Dari personalitas individu, pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral dan pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam tataran paradigma seperti di atas, para ekonom muslimin tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat, yang berarti namun ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu, mulai muncullah perbedaan pendapat. Sampai saat ini, pemikiran para ekonomi muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi 3 mazhab sebagaimana akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama ada mazhab Bagir al-Sadr. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal, Istiqsyaduna atau Ekonomi Kita. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dalam Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Bakir menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah surah Al-Qamar
ayat 54. Sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Dengan demikian, karena segala sesuatu telah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Maka, tergantung manusianya yang akan mengolah, memanfaatkan, dan mengoptimalkan kesempurnaan sumber daya yang ada di dunia ini. Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Suatu contoh adalah manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak dapat dibenarkan karena kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Bandingkan pendapat ini dengan teori marginal utility, law of diminishing returns, dan hukum Gaussian dalam ilmu ekonomi. Mazhab Bakir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber manusia yang terbatas, tetapi karena keserakan manusia yang tidak terbatas. Karena menurut mereka, istilah ekonomi Islam adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tapi juga menyesatkan dan kontradiktif. Karena itu, penggunaan istilah ekonomi Islam harus dihentikan. Sebagai gantinya, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni iktishad. Menurut mereka, iktishad bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. Iktishad berasal dari bahasa Arab kos, yang secara harfiah berarti equilibrium atau keadaan sama, seimbang, atau pertengahan. Lalu yang kedua ada mazhab mainstream. Mazhab mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Bagir. Mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun, jika kita bicara pada tempat dan waktu tertentu, maka mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini sering terjadi suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh misalnya, tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Jadi, keterbatasan sumber daya memang ada dan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber daya yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Bila demikian, di manakah letak perbedaan mazhab mainstream ini dengan ekonomi konvensional? Perbedaannya terletak dalam cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian, manusia membuat skala prioritas pemenuh keinginan, dari yang paling genting sampai kepada yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Hal demikian dalam bahasa Al-Quran disebut pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan
hawa nafsu. Tetapi dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk ekonomi, selalu dipandu oleh Allah lewat Al-Quran dan Al-Sunnah. Di antara tokoh mazhab ini adalah M. Umar Chapra yang mengatakan bahwa usaha mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh ekonomi konvensional selama lebih dari 100 tahun terakhir. Mengadopsi hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak dilarang oleh agama. Nabi bersabda bahwa hikmah atau ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang. Di mana saja ditemukan, maka umat muslimlah yang paling berhak mengambilnya. Catatan seluruh umat muslim memperkuat hal ini. Para ulama dan ilmuwan muslim banyak mengadopsi dari peradaban lain seperti Yunani, India, Persia, Cina, dan lain-lain. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga transformasi ilmu dengan diterangi cahaya Islam meminjam istilah Naqib al-atas Islamisasi ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai landasan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan PBI dan OJK, dan struktur organisasi dalam keuangan syariah perbankan syariah. Nah, untuk yang pertama itu adalah landasan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan PBI dan OJK. Nah, pengaturan ini secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, Undang-Undang perbankan syariah ini diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. Nah, dalam sistem perbankan ini di Indonesia hanya dikenal dengan dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, berdasarkan prinsip operasionalnya, bank dapat dibagi menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa yang pertama itu ada dengan telah diberlakukannya UU tentang perbankan syariah, maka terdapat dua UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah disebutkan tadi tentang perbankan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga. Nah, yang kedua itu dalam definisi prinsip syariah terdapat dua hal penting, yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan penetapan pihak atau lembaga berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip dari syariah itu tersebut. Nah, fungsi dari perbankan syariah selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial, yaitu yang pertama dalam bentuk lembaga Baitul Mal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat. Dan juga dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola atau disebut juga dengan nazir yang ditunjuk dalam pasal 4. Terus selanjutnya itu ada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau unit usaha syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau unit usaha syariah dari Bank Indonesia. Selanjutnya itu nomor 5, ada selain mendirikan bank syariah atau unit syariah baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan
perbankan syariah dapat melakukan pengubahan atau disebut juga konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Pengubahan dari bank syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang ini dalam pasal 5. Nah, bank umum syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia juga dengan warga negara asing. Nah, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah atau disebut juga BPRS hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. Jadi BPRS itu dapat dibuat dengan warga negara Indonesia yang semua pegawainya itu adalah warga negara asli Indonesia. Terus nomor 7 itu ada secara umum bank syariah dan unit usaha syariah dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti kalau di bank umum itu adanya bunga. Nah, kalau di bank syariah itu dilarang ya. Terus selanjutnya melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa. Kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah pasal 24 dan pasal 25. Bagi bank pembiayaan rakyat syariah, selain larangan tersebut juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam modalitas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing. Nah, itu diperbolehkan dalam bank syariah. Nah, untuk selanjutnya nih, struktur dan organisasi dalam keuangan dan perbankan syariah. Nah, ini merupakan bagian dari struktur keuangan dalam sistem perbankan syariah. Nah, ada kepala eksekutif pengawas perbankan. Nah, ada pengawas 1, pengawas 2, pengawas 3, dan pengawas 4. Nah, di bawahnya juga terbagi lagi menjadi beberapa bidang dari berbagai departemen ya. Menjadi dari kantor, dari pengawas, dari berbagai pihak yang berikut campur dalam kegiatan perbankan syariah. Nah, kegiatan bank syariah juga ada 3. Ada bank umum syariah, terus apa sih? Bank umum syariah, unit usaha syariah, dan pembiayaan rakyat syariah. Nah, untuk bank umum syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya dipersamakan dengan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terus menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad madrabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, terus menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudrabah, akad musrakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terus menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad atau akad lain yang tidak bertentangan juga dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya itu ada unit usaha syariah atau disebut juga UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit berdasarkan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Atau bank ini melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Nah, untuk saat ini bank syariah dari berbagai bank BUMN telah merger menjadi BSI yang asalnya dari Mandiri Syariah, BNI Syariah, atau BRI Syariah. Nah, sekarang menjadi BSI Syariah Indonesia. Kegiatan UUS juga meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro atau tabungan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan akad waidah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kegiatan UUS juga tidak sama juga dengan ini nih, bank umum syariah. Kegiatannya tidak jauh beda, sama aja. Terus bank pembiayaan syariah atau bank rakyat syariah yang tadi
kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan pembiayaan raka syariah ini meliputi yang pertama itu menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan yang dipasamakan dengan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terus menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudrabah atau akad musyarakah. Terus pembiayaan akad madrabah, salam atau istina. Terus pembiayaan berdasarkan akad qard. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahinya bitamilik dan pengambilian utang berdasarkan akad hawalah. Nah, dalam bank syariah ini ada disebut juga DPS atau disebut juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah, bank umum konvensional yang memiliki kegiatan yang tadi ada unit usaha syariah maupun bank perkreditan zakat syariah. Nah, harus ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama atau disebut juga MUI. Dengan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai terus dengan prinsip syariah. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan, kurang lebihnya nanti ada di sesi diskusi. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai Dewan Syariah Nasional. Sebelum lebih lanjut untuk membahas Dewan Syariah Nasional, kita akan mengetahui terlebih dahulu latar belakang berdirinya Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN didirikan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Februari tahun 1999 dengan maksud untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. DSN MUI didirikan berawal dari lokakarya ulama tentang reksadana syariah pada tanggal 29 sampai 30 Juli tahun 1997 yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Kemudian, pada tanggal 14 Oktober tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia kemudian mengadakan rapat tim pembentukan Dewan Syariah Nasional. Dan pada tanggal 10 Februari tahun 1999, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan surat keputusan atau SK dengan nomor keputusan 754-2-1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI ini dalam rangka untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Selain itu, keberadaan DSN MUI merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Struktur organisasi atau struktur kepengurusan Dewan Syariah Nasional. Untuk struktur kepengurusan Dewan Syariah Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia dengan nomor keputusan 146-MUI-12-2020 tentang susunan dan personalia pengurus DSN MUI masa hikmat 2021-2025 dan peraturan organisasi Majelis Ulama Indonesia dengan nomor 11-MUI-8-2021 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengurus DSN MUI terdiri atas para ulama, praktisi, para pakar, dan otoritas dalam bidang-bidang yang terkait dengan fikih muamalah, keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah, yang dibagi menjadi dua, yakni terdiri dari perangkat internal dan perangkat eksternal. Selanjutnya, fungsi Dewan Syariah Nasional.
Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, Dewan Syariah Nasional membuat guidelines produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Berikutnya, tugas Dewan Syariah Nasional. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 4 dan 5, Dewan Syariah Nasional MUI mempunyai tugas diantaranya. Yang pertama, menetapkan fatwa atas sistem kegiatan, produk, dan jasa lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Jadi, DSN itu mempunyai tugas untuk menggantikan MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa terkait sistem kegiatan, produk, dan jasa yang ada di lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Yang kedua, mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah di LKS, LBS, dan LPS. Jadi, selain menetapkan fatwa juga bertugas untuk mengawasi bagaimana penerapan fatwa itu berlangsung di lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Kemudian selanjutnya membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan oleh LKS, LBS, dan LPS. Jadi DSN juga membuat pedoman tentang implementasi fatwa agar tidak terjadi adanya multi penafsiran atau kesalahan saat mengimplementasikan fatwa tersebut. Kemudian yang keempat, mengeluarkan surat edaran atau taklimat kepada lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah lainnya. Yang kelima, memberikan rekomendasi calon anggota dan atau mencabut rekomendasi anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah lainnya. Yang keenam, memberikan rekomendasi calon ahli syariah pasar modal atau ASPM dan atau mencabut rekomendasi ASPM. Yang ketujuh, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Yang kedelapan, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah lainnya. Yang kesembilan, menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah lainnya yang memerlukan sertifikat tersebut. Kemudian yang ke-10, menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah lainnya. Yang ke-11, melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Yang ke-12, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Wewenang Dewan Syariah Nasional. Setidaknya ada 6 wewenang Dewan Syariah Nasional yang terdapat dalam ADART yang didapat dalam situs resmi DSN MUI. Di antaranya, yang pertama, memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Jadi, ketika ada penyimpangan terkait fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN MUI dan penyimpangan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, semisal lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, maupun lembaga perekonomian syariah, maka Dewan Syariah Nasional berwenang untuk menghentikan penyimpangan tersebut. Kemudian yang kedua, merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan. Jadi, ketika sudah ada peringatan dari Dewan Syariah Nasional dan tidak diindahkan oleh lembaga-lembaga tersebut, maka pihak Dewan Syariah Nasional berwenang untuk mengambil tindakan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga, membekukan dan atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran. Jadi, ketika lembaga keuangan syariah ataupun lembaga bisnis syariah ataupun lembaga perekonomian syariah lainnya itu melakukan pelanggaran, maka
Dewan Syariah Nasional berwenang untuk membekukan dan atau membatalkan sertifikat syariah yang telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional kepada lembaga terkait. Kemudian yang keempat, menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul pergantian dan atau pemberhentian Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Jadi, ketika ada usul terkait pemberhentian Dewan Pengawas Syariah terhadap lembaga tersebut, usulan mengenai pemberhentian ataupun lainnya, itu Dewan Syariah Nasional berhak untuk menyetujui ataupun menolak permohonan tersebut. Kemudian yang kelima, merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah, terkhusus bagi masyarakat. Kemudian yang keenam, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya April Leandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah. Apa itu Dewan Pengawas Syariah? Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang menempatkannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Sebagaimana dalam keputusan Dewan Pengawas Syariah nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah, bahwa kehadiran Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan sebagai wakil Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional perlu menetapkan keputusan tentang petunjuk pelaksanaan penetapan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada landasan hukum. Apa itu landasan hukum? Landasan hukum yang termuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagai berikut ada 3. Yang pertama itu Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 617 PBI 2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada Peraturan Bank Indonesia tanggal 14 Oktober tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia tanggal 29 September 2005 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ketiga itu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 8 PPI 2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Selanjutnya ada kedudukan Dewan Pengawas Syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Menurut UUD nomor 40 tahun 2007 pasal 109, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selainnya mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah yang kedua ada Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUU PS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 32 menyebutkan yang pertama, Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Fungsi Dewan Pengawas Syariah ada 4. Yang pertama, menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran dana kepada nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut berkaitan dengan syariah Islam, meminta penjelasan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dan dana tersebut menyimpang dari unsur syariah, menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus. Jenis pengawasan syariah ada 2. Yang pertama adalah pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang kedua adalah pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Andika Rizky Fahri. Di sini saya akan memaparkan mengenai kerjasama berbagai lembaga terkait pengawasan Bank Indonesia, OJK, DPS, maupun DSN dan MUI. Nah, pengawasan perbankan secara umum memiliki 2 sistem. Yang pertama, pengawasan mengenai aspek keuangannya, cara dia mematuhi bank pada umumnya, dan juga prinsip kehati-hatian bank. Yang kedua, yaitu pengawasan pada kegiatan operasional bank pada prinsip-prinsip syariahnya. Nah, secara struktural, pengawasan perbankan syariah juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengawasan secara internal. Ini diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sistem pengawasan internal ini lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar mekanisme sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Yang kedua, sistem pengawasan eksternal yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, sampai Majelis Ulama Indonesia. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan eksternal yang tadinya diawasi langsung oleh Bank Indonesia otomatis tergantikan oleh OJK, di mana sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi nasabah dan juga perbankan secara umum. Pada umumnya, bank syariah dan bank konvensional memiliki struktur yang sama, namun ada satu hal yang menjadi pembeda antara bank syariah dan juga bank konvensional, yaitu di bank syariah terdapat adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank syariah, bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam struktur bank syariah, DPS sejajar dengan Dewan Komisaris. Namun, badan ini tetap berjalan secara independen. Lebih lanjut, DPS merupakan lembaga yang dibawahi oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional. Adapun DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu pokoknya yaitu mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah yang dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di antaranya memuat ketentuan yang pertama, Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dan terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Adapun peran Dewan Pengawas Syariah secara umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat persetujuan,
Garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh DSN. Yang kedua, membuat laporan pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah di lembaga keuangan syariah, khususnya syariah yang berada dalam pengawasannya sekurang-kurangnya yaitu 6 bulan sekali. Lalu meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk tersebut, produk yang baru ini dari bank syariah diusulkan dan diteliti kembali lalu difatwakan oleh DSN. Yang terus membuat sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat. Yang terakhir, memberikan masukan atau input bagi perkembangan dan kemajuan institusi keuangan syariah. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Dasar hukumnya, dibentuknya OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011. Pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama itu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan yang terakhir lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sejak berlakunya Undang-Undang OJK, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Salah satunya menyangkut pengawasan terhadap pengawasan eksternal yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia selaku bank sentral kini ditangani oleh OJK. Dengan demikian dapat dipahami bahwa OJK memegang peranan penting dalam sektor jasa keuangan nasional. Demikian pula dalam hal pengawasan perbankan syariah di Indonesia. OJK menjadi lembaga pengawas eksternal yang bersifat independen. Orientasinya adalah agar terselenggara sistem perbankan syariah yang sehat, stabil, transparan, dan akuntabel, serta mampu tumbuh secara berkelanjutan. Hubungan kemitraan MUI, DSN, dan DPS dalam pengawasan perbankan syariah. DSN dengan DPS dalam mengawasi lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah lainnya terletak pada wewenang yang dimiliki oleh masing-masing dewan. DSN berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan, sedangkan DPS hanyalah bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN. Fungsi DSN memberikan tugas kepada DPS untuk yang pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN, sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang terakhir, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Hubungan kemitraan DPS dan OJK dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, mengenai pola hubungan kemitraan antara DPS dan OJK yang secara linier sama-sama melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Hubungan kemitraan merupakan hubungan kerjasama secara formal antara individu, kelompok, organisasi, atau lembaga untuk mencapai suatu tugas dan tujuan tertentu. Dalam hal itu, DPS menjadi pengawas internal, sedangkan OJK menjadi pengawas eksternal terhadap perbankan syariah. DPS merupakan lembaga independen yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Sedangkan OJK adalah lembaga independen yang tidak hanya melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah,
namun terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia yang sebelumnya menjadi tugas Bank Indonesia selaku bank sentral. Koordinasi serta harmonisasi dalam melakukan supervisi terhadap perbankan syariah, baik secara internal maupun eksternal, menjadi suatu keniscayaan yang harus dipenuhi melalui hubungan kemitraan yang intensif antara DPS dan OJK. Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perkembangan perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian serta selalu transparan dan akuntabel. Pada prosesnya, peran perbankan syariah semakin signifikan dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan perbankan perekonomian nasional. Keduanya, adanya wacana untuk mengintegrasikan DPS masuk ke dalam OJK tampaknya perlu dicermati lebih lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua sudah sampai pada penghujung video di mana penyampaian materi-materi telah berakhir. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyaksikan dan mendengarkan secara seksama materi-materi yang telah disampaikan kami sebelumnya. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan kita akan membuka sesi diskusi pada perkuliahan manajemen perbankan syariah selanjutnya via Zoom meeting. Dan saya ucapkan mewakili rekan-rekan kelompok 3, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kesalahan dan kekurangan dari pemaparan materi yang telah kita sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.